Di kamar sebelah kan? Di kamar sebelah. Ya, kita mulai ya, Mbak. Bukan ada masnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kan kita kurang satu kelompok ya yang dibahas untuk leaflet maupun poster ya. Terus nanti kalau sudah ada masukan dari teman-teman, selanjutnya Putri izin share materi sedikit terkait dengan media promosi kesehatan, walaupun sama dosen lain mungkin sudah ya, Putri hanya menambahkan sedikit saja. Ini berarti Putri kasih ke siapa? Vivin malah belum ada. Oh, Vivin. Kasih ke Vivin ya sebagai host ya. Mau share screen kan, Vin? Atau siapa yang mau share screen? Winda apa ya, Bu? Oh, oke. Siapa? Winda? Ya, oke. Ya, saya jadikan host ya, Winda ya. Iya, Bu. Ya, oke. Sudah, Win. Bentar, Bu. Ya. Oh iya, lupa ya kita punya tanaman ya. Apa? Duh, gila. Win urung keluar, Win. Winda nggak jadi di share screen apa? Live aja apa ya, Bu? Soalnya laptop saya responden banget, Bu. Lama buat buka gambar. Ya. Oh, itu jadi. Oh, udah. Sambil mengisi daftar hadir ya, silakan. Baik, Bu. Bu, itu daftar hadirnya di gimana, Bu? Daftar hadirnya kenapa? Daftar hadirnya maksudnya nama atau gimana, Bu? Nama, name gitu. Ya, kamu udah buka belum? Di link, Mas. Ada di link. Apa? Udah kelihatan belum, Bu? Ya, sudah.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok 12 akan memperlihatkan media untuk promosi kesehatan pada lansia yang akan dilaksanakan minggu depan insya Allah. Kelompok kami membuat leaflet dan poster. Untuk leafletnya seperti ini, dan Leaflet. untuk poster yang leafletnya untuk seperti ini. Kemudian untuk posternya mengenai pencegahan hipertensi seperti ini. Oke, ini kan satu tampilan ya. Yang tampilan kedua, iya nggak sih? Ya Bu, ada satu Untuk tampilan lagi. Untuk posternya cuma satu selembar Bu, satu lembar. Ini Tapi ini poster atau leaflet? Ini leafletnya 3 lembar. Nanti yang bagian kenali tanda hipertensi itu bagian pertama, yang apa itu hipertensi dan faktor penyebab di bagian tengah, yang tanda dan gejala di bagian terakhir. Nah iya kan harusnya bolak-balik mau leaflet itu. Mudah nggak? Lembar baliknya Lembar di sebaliknya kan harusnya tetap ada leaflet itu. Mudah nggak? Itu kan ditekuk ya. Leaflet itu kan Iya, Bu, kertas iya. yang ditekuk bisa dilipat jadi 3 bagian. Nah ini kan ibaratnya bagian yang depan nih. Berarti belakangnya ada ya Bu ya, maksudnya lipatan itu kan nanti jadi 3. Nggak ada ini. Nggak ada. Oke, berarti nanti diperbaiki ya. Oke. Mungkin masukan dulu dari teman-teman, silakan untuk kelompok ini. Ya, silakan masuk. Saya Bu ingin memberi masukan. Untuk yang logo sama tulisan Universitas Harapan Bangsa itu katanya logonya udah paten Bu. Itu kan universitasnya masih logo, masih bentuknya kayak gitu. Mudang. Miring gitu ya maksudnya itu ya. Nah, terus juga fontnya kan udah paten Bu. Siap. Kelompok mudang yang ya. Mana tik maksudnya tik? Yang mana tik maksudnya tik? Yang ini ya. Oh iya, logo dan tulisannya. Nanti bisa minta ke akuin. Oh iya, makasih tik. Terus ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, ada lagi nggak teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Ya, saya sepakat dengan masukan Mbak Titik ya. Terus ini ya, pokoknya ketika membuat leaflet, poster ataupun yang lain sesuai dengan aturan baku ilmiah ya, termasuk kata-katanya juga. Ketika itu bahasa Inggris ya barulah italik miring, kalau nggak bahasa Inggris ya jangan miring. Mudeng ya. Kayak ini universitas jangan miring, apa itu hipertensi ya jangan miring kayak gitu. Miring itu hanya untuk istilah yang asing. Gitu ya. Nah, terus kan berarti ini nantinya akan ada 3 bagian yang kurang ya. Mungkin nanti aplikatif contoh makanan yang dianjurkan ataupun makanan yang tidak boleh. Gitu ya. Tadi makanan yang dianjurkan berarti makanan yang digunakan yang dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah gitu ya. Terus besok ini rencana penyuluhannya di ini kah? Desa Jangkung? Iya kah? Binda? Masih bingung, Bu. Oh, masih bingung. Mau Jadi, iya. Ada 2 spot gitu Bu loh Oh maksudnya iya, Bu. oke. Masih bingung gitu. Jadi tempatnya mending nggak usah ya, guys. Tempat kalian besok mau penyuluhan. Jadi ya di sini adalah identitasnya kalian sama si prodi D3 keperawatan gitu-gitu ya. Terus bawahnya UHB, Fakultas Kesehatan UHB gitu ya. Terus nama orang ya nama depannya besar, ya kan ya. Mudah nggak? Jadi nggak ada kata dan, jadi semuanya ditulis per satu baris gitu ya. Iya Bu. Terus habis itu antar kurung hipertensi atau tekanan darah tinggi, antar kurung tuh mepet, nggak ada spasi gitu ya.
Terus Iya, lebih Bu. yang disebut sebagai hipertensi apakah 140 juga ikut hipertensi? Mudah nggak? 90 juga iya, ketika iya kan berarti, lebih dari sama dengan loh, guys. Dong nggak? Oh, iya, Bu, iya, Bu. Nah, itu ya, Oh, itu iya. juga harus diperhatikan. Terus faktor penyebab, mungkin jangan diganti pikiran ya, tapi stres. Mudah nggak? Kalau pikiran kan kabeh wong yang mikir, cuma tinggal Iya, Bu. masalahnya dia membuat pikiran itu jadi, stres atau enggak, sehingga penyebabnya ya bukan pikiran, tapi stresnya tadi ya. Baik, Terus, Bu. Iya, Bu. apa, sakit kepala, gelisah, sulit tidur, jantung berdebar, oke. Terus kalau bisa sumbernya nggak ada nggak apa-apa ya, guys. Kayak soalnya ini nggak up to date 2008, paling nggak kan sumber 10 tahun terakhir ya. Berarti kan Iya, Bu. 2011 gitu ya. Terus Berarti penyebab nggak dikasih nggak apa-apa nggak ya, Bu, apa-apa, ya? nggak apa-apa. Terus yang aktivitas yang berat. Nah ini nanti jadi galau ya, pencegahan hipertensi itu maksudnya kayak misalnya saya belum kena hipertensi, apa ini mencegah biar tidak kambuh? Biar tensinya ketika orang sudah hipertensi, biar tensinya terkontrol. Karena ini ada hindari melakukan aktivitas yang berat. Mudah nggak? Iya, Kan Bu. nanti dicek lagi ya sumber-sumber kayak gini. Maksudnya jangan hanya dari satu sumber, gitu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Sekarang Winda boleh share screen posternya ya. Baik, Bu. Mhm. Masih loading ya, Win? Udah ada apa belum kelihatan? Belum kelihatan. Ulangnya jauh. Stop share. Kelihatan? Ya, Sudah. cegah hipertensi dengan patuh. Oke, ada masukan? Silakan. Bu, mohon maaf, Bu, saya dari kelompok saya sendiri. Mungkin apa ya, Bu? Tulisannya mungkin agak kurang apa? Gimana ya? Jelas apa ya, Bu? Soalnya Jelas. udah Warnanya jelas apa ya? ya? Jelasin lagi, Liv. Hmm, oke. Tuh, maksudnya saya tuh kayaknya kurang jelas gitu. Nanti untuk apa? Untuk kan di apa? Dibagikan ke lansia, bukan sih? Ada yang lansianya nggak bisa itu loh, karena kayaknya tulisannya itu agak keorenan sama itunya loh, yang di dalamnya itu, makanya kayaknya kurang jelas gitu. Siap, sepakat. Jadi harus yang berlawanan ya antara background dengan warna tulisan. Iya, Bu. Ya. Ulif nggawe dewek, komen dewek. Apa kepriwe, Liv? Iya, Bu. Iya. Ya bagus sih, Kemarin sadar diri gitu ya, nggak apa-apa, bagus. Malah emang di sistem belajarnya orang dewasa memang ketika dia sudah membuat, ya mahasiswa sendiri yang akan mengkoreksi, "Aku kurang apa ya?" Kayak gitu, memang kayak gitu. Ya, sip, Ulif. Bu, soalnya kemarin itu Bu, yang pas di aplikasinya itu Mhm. kelihatannya jelas banget, tapi Oh, pas mudeng. download itu kok Heeh. jadi warnanya gini gitu loh, Ya, gitu oke Bu. oke. Aplikasi untuk poster apa, Ulif? Kemarin poster namanya apa ya, lupa ya, poster. Oh, oke. Ya, untuk poster kan nanti bikin satu, tapi dibelinya pakai kertas foto ya yang bagus, terus ya kan? Iya, Bu. Satu aja, Iya. tapi nanti ditempel di misalnya ya ditempel di mana lah,
misalnya kalian mau penkes di mana tuh, misalnya di posyandu ya berarti ditempel di posyanduannya gitu, atau misalnya pun bingung mau nempel di mana ya nantinya ini akan jadi kenang-kenangan ya buat si respondenmu besok ya. Terus ada masukan dulu nggak yang lain selain dari ULIF? Mungkin ada yang lain? Atau dari kelompok ULIF sendiri lagi ada masukan? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Belum, Bu. Ya, ini tinggal ditambah identitas kelompok ya tetap ya. Nama, prodinya apa, gitu ya, tetap harus ada. Iya, Bu. Terus Baik, Bu. kalau gambar sih sudah oke ya. Terus Oke, cuma Bu. patuh ini memang ada sumbernya ya di Kemenkes ya, Mas Ulif dan teman-teman? Ada, Bu. Ada, Oh Bu. ada ya, oke siap. Itu Ya. harus apa? Dikasih sumbernya juga nggak, Bu? Atau nggak usah? Enggak. Oke, ya. Tinggal direvisi aja ya, terus diupload ke Skalsa ya. Baik, Bu. Baik, Ya, Bu. Oke, oke. siap. Boleh stop share ya, Winda ya. Terima kasih. Ibu. Ya, Saya silakan. kembali ke Ibu. Oh iya, lupa. Sambil ngisi daftar hadir ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terus kelompok ini ada yang penkesnya dengan Putri, titik ya, yang tadi udah WA. Saya ada berapa kelompok ya yang penkesnya dengan saya? Ada 3, Bu. Oke. Kelompoknya titik sama siapa lagi, Vin? Kelompok 3. Nggak ada di sini ya? Ada, Bu. Nggak, Bu. Kelompok 3, Bu. Oh ya, kelompoknya Dwinur. Terus siapa lagi? Kelompok 3, 7 sama 11, Bu. Hah? Berarti berapa kelompok, Vin? 3, Bu. Oh, 3. Ya, oke. Oke. Intinya nggak boleh mendadak ya, karena saya harus ikut, karena kalian nanti dinilai, gitu ya. Terus untuk aturan main di kelompok saya nanti tolong sampaikan ya, mbok nggak ada yang di sini, jelas harus konsul SAP, harus konsul leaflet, harus konsul poster. Terus nanti siapa yang akan penkes, ya semua kelompok harus siap, bikin kocokan. Ya, misalnya kelompoknya titik ya, anggotanya 5, ya bikin kocokan, nanti akan dikocok pada saat sebelum penkes. Jadi semua anak harus siap, siapa yang akan memberikan materi. Gitu ya, jadi bikin kocokan. Terus, jadi walaupun ini tugas kelompok, nilainya nilai kelompok, tapi nanti akan tetap ada nilai yang berbeda antar individu, karena masing-masing memegang tanggung jawab sendiri gitu. Pengalaman kakak tingkat kalian ada yang misalnya dia nggak datang penkes karena mendadak sih Bu. Lah, ini tugas kelompok kok mendadak ya, yang menentukan mau di mana, kapan kan kelompok juga berdasarkan janjian dengan tempat yang akan dipenkeskan, gitu ya. Nah, di situ kan berarti kalian akan dilatih untuk koordinasi, dilatih untuk bekerja sama, dilatih untuk bertanggung jawab karena wis janjian masa ora teka gitu ya. Oke, Putri share screen sedikit terkait dengan materi media promosi kesehatan. Dan mungkin ini sudah disampaikan oleh dosen lain ya. Materi media promosi kesehatan. Ini Putri hanya sekilas aja. Sehingga sebagai gambaran ketika kalian besok membuat medianya, biar kepake di masyarakat apa sih syaratnya gitu ya. Kayak media di sini adalah alat bantu ya, alat bantu pendidikan kesehatan, alat yang digunakan oleh kita penyuluh kesehatan untuk menyampaikan materi. Jadi yang namanya media itu adalah alatnya tadi adalah untuk membantu kita menyampaikan informasi dari kita ke orang lain. Gitu ya. Terus di sini alat bantu untuk promosi kesehatan, alat bantu ini adalah bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa, dicium ya, untuk memperlancar komunikasi maupun penyebarluasan informasi. Jadi yang namanya media itu emang ada bentuknya ya, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dicium. Terus selanjutnya adalah bisa didengarkan gitu ya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu perluasan informasi. Oke, kita secara teori bahwa penyerapan materi ya, ketika ada dosen lagi ceramah ataupun besok kalian ceramah di masyarakat, bahwa penyerapan materi paling banyak adalah dengan penglihatan. Ya, makanya kalian tadi membuat media leaflet, membuat media poster, membuat media PPT, karena itu yang akan diserap paling banyak oleh audiens kalian besok. Gitu ya. Jadi melalui penglihatan. Makanya dosen ketika ngajar juga mau ora ceramah tok ya, dia akan menggunakan media PPT. Terus
11% itu melalui pendengaran, gitu ya. Terus 3% melalui indera penciuman, 2% melalui sentuhan, dan 1% melalui rasa. Makanya dosen ketika ngajar, dia akan menggunakan paling banyak ini ya, penglihatan maupun pendengaran. Terus apa sih yang bisa diingat oleh audiens ya, atau apa sih yang bisa diingat oleh kalian sebagai mahasiswa ketika dosen ngajar? Yang pertama adalah 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan kita dengarkan, 80% dari yang kita ucapkan, dan 90% dari yang kita ucapkan dan lakukan. Makanya misalnya nih, Putri ngajar tentang apa sih, promosi kesehatan di tentang PHBS lah, PHBS. Misalnya Putri ngajar tentang PHBS. Terus habis itu saya ngomong ke mahasiswa, ayo coba PHBS dihafalkan, ada indikatornya kan ada 10 misalnya nih. Hafalkan 10 indikator PHBS. Terus Winda menyebutkan, Titik menyebutkan, Winur menyebutkan. Karena tujuan saya adalah apa yang sudah kalian sebutkan kan tadi kan berarti diucapkan. Harapannya kalian akan ingat lagi, akan ingat besok gitu. Karena kalian sudah mengucapkan. Gitu ya. Terus terkait dengan keterampilan keperawatan ya. Kalian kan banyak tindakan keperawatan yang dilakukan di lab ya. Dosen pasti akan meminta kalian untuk melakukan. Karena apa? 90% akan diingat, lebih diingat oleh kalian besok ketika kalian beneran melakukan. Misalnya, oh hari ini pemeriksaan fisik paru, Putri ngajarin, yuk gantian, bergue Winda ya, bergue Titik ya. Lah Winda pasti akan lebih ingat besok, karena kemarin dia sudah melakukan dibanding dengan mahasiswa yang tidak melakukan. Gitu ya. Makanya ketika kita penkes atau kita penyuluhan, ya kita harus gimana caranya audiens ngomong, mudah nggak? Gimana caranya audiens melakukan tindakan ketika misalnya kita ngajari audiens tentang batuk efektif, ya harus melakukan juga si respondennya di depan kita, audiens kita. Pak, aku ngajari batuk efektif, yuk jajal Bapak gari melakukan gitu. Karena apa? Harapan dari kita pemberi materi 90% dia akan ingat. Gitu ya. Terus manfaat media tadi menimbulkan minat, iyalah jelas ya ketika kalian besok misalnya penyuluhan atau ngajar anak TK, terus adik-adik lihat video ya, otomatis dia langsung, hah video apa ya gitu, langsung pada penasaran, langsung pada kepo gitu ya. Terus membantu dalam mengatasi banyak hambatan dalam pemahaman, nek bocah orang mudeng-mudeng setelahnya video saya yakin akan lebih jelas ya, kayak misalnya, oh ini loh peredaran darah besar itu dari ventricle sinistra. Kalau nggak dikasih video ventricle sinistra kayak mana gitu ya. Sehingga harapannya dengan adanya video ataupun media yang lain itu membantu ya, membantu penyerapan informasi gitu ya. Terus jenis media ada benda asli, benda tiruan, ada media grafis, sama ada gambar optik ya. Benda asli, contohnya apa? Contohnya apa kira-kira benda asli? Kalau benda tiruan karena memang nggak mungkin nih, apa sih, diinikan ya, kayak misalnya mau ngajarin tentang PHBS menggunakan jamban yang sehat. Kemudian ya, kalau benda tiruan berarti contohnya misalnya tadi ya BAB-nya, bentuk BAB gitu ya, atau misalnya tentang bentuk urinnya, urin buatan, fesesnya feses buatan, karena yang asli nggak mungkin digunakan nih, gitu. Karena yang asli kan banyak mengandung bakteri juga gitu kan. Makanya ada benda tiruan. Kalau benda asli ya benar-benar benda aslinya gitu ya. Contohnya mau ngajarin infus ya beneran pakai tangannya mahasiswa gitu. Itu kalau pakai benda asli, tapi bisa juga pakai pantom tangan kan. Ya berarti dia menggunakan benda tiruan. Selanjutnya adalah media grafis, itu berarti kaitannya dengan apa sih, foto-foto, gambar ya. Kalau yang optik kaitannya dengan video. Oke, pesan dalam media jelas ya, ketika kita ada medianya pasti ada pesan yang terkandung di dalamnya ya. Kayak tadi poster, berarti pesan yang terkandung adalah terkait dengan bagaimana mengendalikan tekanan darah dengan patuh gitu. Jadi pesan ini adalah tujuan komunikasi yang ingin diungkapkan gitu, gitu ya. Terus unsur-unsur pesan ketika kita membuat pesan ada aturan mainnya ya di sini ya. Contohnya kayak misalnya harus konsisten,
Terus si pesan itu harus menyentuh, otak sama hati gitu, nggak asal bikin kalimat ya, kayak tadi bikin kalimat patuh kan bagus ya, itu menyentuh otak loh, ya kan. Ternyata patuh ini ada kepanjangannya loh ya. Terus si pesan ini adalah, call to action, berarti mengundang kita untuk melakukan tindakan, create, trust, menumbuhkan kepercayaan, communicate benefit, jelas ya di pesan itu mengkomunikasikan tentang keuntungannya ketika kita misalnya merubah perilaku. Terus habis itu mengundang perhatian ataupun dia memperjelas dari pesan sesungguhnya, gitu ya. Jadi ketika membuat pesan ada aturan mainnya, nggak hanya asal bikin jargon-jargon atau singkatan gitu ya. Terus himbauan dalam pesan ada rasional, emosional, ketakutan, motivasional ya. Jadi di himbauan pesan itu ada himbauan rasional. Jadi himbauannya pakai logika. Oh iya ya, nek aku ora mengimunisasikan atau saya enggak misalnya vaksin COVID, engko malah aku terserang COVID lebih terserang bisa, tapi nanti gejala yang muncul akan lebih berat, misalnya seperti itu ya. Jadi harus himbauannya itu yang bisa masuk akal, karena orang-orang audiens kita kan semakin pinter ya. Terus selanjutnya adalah himbauan emosional. Himbauan emosional tuh yang mengundang emosi dari audiens atau mengundang rasa sensitif ya. Misalnya kalau himbauan emosional tuh misalnya kayak kalau ini iklan-iklan rumah KPR ya, kan di situ ada ngomong bahwa laki-laki tuh harus bertanggung jawab loh gitu kan. Ketika dia laki-laki melihat itu secara emosi dia akan akan terbujuk seperti itu. Terus himbauan ketakutan yang akhirnya membuat responden takut ketika tidak melakukan perubahan perilaku ya, kayak misalnya rokok juga tetap ada di situ ada tulisannya kan bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru dan sebagainya. Jadi tetap harus ada tulisannya ya, sehingga harapannya si audiens itu jadi takut, akhirnya dia merubah perilaku. Terus selanjutnya adalah himbauan motivasional. Jadi harapannya ketika membuat pesan dalam media itu, pembacanya itu jadi termotivasi untuk melakukan perubahan perilaku. Oke. Ini saya lewati aja. Ini macam-macamnya kan tadi sudah ya. Saya langsung ke besok pada saat penyuluhan apa sih yang harus diperhatikan? Langkah pertama adalah jelas ya, harus kuasai materi. Karena nggak boleh membaca. Ya, kalau membaca ya si audiens nggak akan respect ke kalian ya. Jadi yang pertama adalah, biar nggak grogi apa sih Putri triknya? Ya modal awalnya harus kuasai materi. Lah, terus peran perawat kan salah satunya adalah menjadi pendidik kesehatan ya, menjadi penyuluh kesehatan. Jadi emang harus dilatih pada saat menjadi mahasiswa gitu. Terus senyum adalah lebih baik, sikap meyakinkan ya. Untuk mengurangi kecemasan kita bisa aja dengan senyum ya. Terus suara hendaknya cukup jelas, yang keras ya, yang lantang. Kita bisa berdiri di depan, di tengah, atau di belakang ya, yang selalu keliling. Terus kita tunjukkan perhatian bahwa hal yang akan disampaikan ini adalah hal yang penting. Dan informasi-informasi yang penting ini harus kita ulang-ulang, ya, harus kita ulang-ulang. Terus pandangan mata hendaknya ke seluruh audiens. Terus gaya bicara hendaknya bervariasi ya, tidak monoton. Walaupun ya skill-skill kayak gini ya dilatih ya, enggak yang sekali penkes langsung luas, langsung bagus, enggak juga ya. Putri dulu pertama ngajar juga ya deg-degan, juga ngajar cepet banget, karena cepet banget berarti menunjukkan dia orang yang cemas gitu, lagi cemas gitu. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang media promosi kesehatan? Belum, Bu. Belum ya? Bu, Ya. tanya Bu. Ya, silakan. Itu Bu, terkait nanti kan semisal kita kan mau memberikan materi ke audiensnya ya Bu. Itu baiknya menggunakan bahasa yang apa Bu? Kayak orang tua kan biasanya kan kalau di desa kan itu kayak lebih ke arah bahasa yang halus gitu loh Bu. Itu harus mengikuti gitu atau gimana Bu? Atau harus kita pakai bahasa Indonesia atau gimana Bu? Ya, oke. Jadi
untuk bahasa ngaruh juga ya. Cuma kan keterbatasan kita, saya juga nggak bisa bahasa Jawa yang apa sih, kromo alus gitu-gitu. Jadi mungkin di prolognya aja, mudah nggak? Prolognya pakai bahasa Jawa yang alus, nanti pada saat materi pakai bahasa Indonesia tapi diselingi. Kayak misalnya nama lainnya jangan banyak pikiran misalnya ya. Misalnya atau kata-kata apa yang bisa diubah pakai bahasa Jawa tapi jadi ngena ke hati. Misalnya apa? Kayak tadi tekanan darah adalah apa sih, tekanan darah itu orang-orang bahasa Jawanya kan tensi gitu kan. Boleh di sela-sela pada saat kita penyuluhan pakai bahasa Jawa yang Jawanya nggak ngoko nggak apa-apa, nggak kromo alus nggak apa-apa gitu. Gitu ya, lebih bagus lagi memang bahasanya sesuai dengan audiens, tapi kan karena kita nggak terbiasa, jujur kalau Putri nggak terbiasa ya udah nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi yang sudah terbiasa ya nggak apa-apa, lebih bagus. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Bisa coba dipahami. ya, coba Sri Rahayu dirangkum kalimat Putri apa aja coba. Halo, Sri Rahayu. Putri tadi ngomong apa aja? Macam-macam media deh, apa? Ada benda asli. Benda tiruan. Dijawab Ulif malah. Apa Sri Rahayu? Halo Mbak Sri? Kira-kira kenapa Putri tunjuk Sri Rahayu coba? Ada alasannya nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Tapi Sri ini ya hilang sinyal apa ya? Iya nggak? Ya, Mbak Sri kira-kira kenapa Putri nunjuk kamu? Halo Mbak Sri? Iya, Bu. Kira-kira kenapa kok Putri nunjuk kamu? Mohon maaf, Bu, tadi saya telat. Selain telat? Selain telat, kenapa saya nunjuk kamu? Karena kamu ngobrol, ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu, mohon maaf. Ya, oke, gitu ya. Buat pengalaman, besok nih lagi kuliah jangan ngobrol. Karena keton, ya, keton. Keton dari sini, ya. Makanya Putri nunjuk kamu. Oke. Mungkin itu saja dari Putri. Kayak Tejo nih, videonya nggak aktif. Kenapa, Jo? Apa aktif? Oh, sudah aktif. Cuma bener-bener yang posisinya tuh kayak gitu ya. Maksudnya mukanya sih ya emang kayak gitu ya. Cuma kemarin kayak gitu. Bajunya kayak sama, sama plek-plek kayak yang kemarin. Jadi Putri kayak mikir kayak pakai foto, iya nggak sih? Ya kan mahasiswa juga canggih-canggih kan, pinter teknologi kan. Ya oke, terima kasih dari Putri. Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami, happy weekend ya. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum. Salam.